warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Ada yang sakit dan tidak berangkat hari ini? Tidak. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah minggu kemarin kalian belajar tentang teks apa? Teks puisi. Nah, terus hari ini kita akan belajar mengenai apa itu teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran teks eksplanasi ini setelah kalian mendengarkan dari guru, itu kalian bisa mengetahui struktur teks eksplanasi dan juga kaidah bahasanya. Lalu kalian juga bisa mengidentifikasi struktur eksplanasi dan juga kaidah kebahasaan. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, pernahkah kalian melihat pelangi? Nah, itu kira-kira munculnya karena apa? Karena ada aku turun ke bumi. Berarti itu karena ada pelangi. Ada aku turun ke bumi. Berarti kan itu dari alam atau dari fenomena alam. Nah, kita masuk ke apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa dengan tujuan agar mengetahui bagaimana proses suatu fenomena itu bisa terjadi. Nah, contohnya itu ada fenomena alam, yaitu ada proses terjadinya fotosintesis, proses terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Dan teks eksplanasi itu tidak hanya tentang alam saja, bisa juga sosial ataupun budaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Ini berisi menjelaskan fenomena yang akan dijelaskan. Jadi gambaran yang akan nantinya itu akan membahas apa. Berarti bukan masuk ke isinya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada sebab akibat. Ini isinya yaitu menjelaskan fenomena ini penyebabnya terjadi karena apa, lalu juga akibatnya apa jika fenomena ini terjadi. Lalu yang terakhir ada simpulan, itu penegasan ulang atau pendapat penulis yang ingin disampaikan mengenai fenomena tersebut. Lalu kita ke kaidah bahasa teks eksplanasi, yaitu menggunakan kalimat faktual. Ini fakta berarti tidak bisa diarang sendiri dan juga biasanya itu ada risetnya atau penelitiannya. Lalu yang kedua ada sambung kausal. Itu kata penghubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya bisa sehingga, oleh karena itu, maka, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada kata teknis atau ilmiah, bisa berkaitan dengan alam, sosial ataupun budaya seperti yang tadi. Lalu ada contoh teks eksplanasi, mungkin bisa minta tolong dibacakan ya kita. Lalu kita identifikasi struktur dan bahasanya sama-sama. Semua dibaca. Contoh teks eksplanasi fenomena banjir. Banjir terjadi ketika curah hujan sangat tinggi dan saluran air tidak mampu menampung air hujan. Air yang meluap dari sungai atau drainase menyebabkan genangan di permukaan warga. Akibatnya aktivitas sehari-hari terganggu dan bisa merusak rumah atau fasilitas umum. Oleh karena itu penting untuk membersihkan saluran air dan membuat daerah resapan air. Kira-kira bagian pernyataan umumnya yang mana tadi yang strukturnya? Banjir. Lalu ada yang kedua itu hubungan sebab akibat. Kira-kira yang mana? Lalu yang terakhir penegasannya. Oleh karena itu penting untuk membersihkan saluran air membuat daerah resapan air. Baik, sudah paham ya? Sudah. Ada tugas, silakan membentuk 5 anggota kelompok. Dikerjakan
Dari kamu coba dijawab. Bisa lagi ya. Sudah? Ada yang mau coba? Ya silakan. Yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umumnya, erosi adalah proses perubahan permukaan tanah yang disebabkan oleh air, angin, atau aktivitas manusia. Erosi dapat merusak susunan tanah yang berdampak pada lingkungan serta kehidupan manusia. Terus urutan sebab akibatnya, proses erosi dimulai ketika air hujan yang deras menatap tanah, menyebabkan partikel tanah terlepas dan terbawa dengan air. Angin kencang juga dapat menyebabkan guncangan tanah dari permukaan kering sehingga terjadi erosi angin. Selain itu, aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pengolahan lahan tanpa konservasi tanah bersifat terjadinya erosi. Erosi yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, banjir, dan kerusakan ekosistem. Bagian kesimpulannya yaitu, oleh karena itu, upaya seperti penghijauan, pembuatan teras sharing, dan pengelolaan lahan yang baik sangat penting untuk mencegah erosi. Terus kata sambung kausalnya seperti oleh karena itu, sehingga, selain itu, kata teknis atau ilmiah seperti teras sharing, erosi, angin. Sudah tepat ya?